yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu ada keluhan apa? Ini Bu, di sekitar kemaluan anak saya itu ada merah-merahnya, bintik-bintik merah itu kenapa ya Bu ya? Oh iya, sebelum saya menjelaskan penyebabnya apa, nanti saya ceritakan terlebih dahulu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Sebelumnya saya mengukur suhu sama nadinya bayi dulu ya Bu. Bisa dibuka dulu. Suhunya normal 365 ya Bu. Nadinya juga normal 110, untuk pernafasannya 30 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ruang popok atau sering disebut dengan diaperas. Ruang popok itu adalah peradangan kulit Bu yang terjadi pada area popok. Itu emang sering terjadi pada bayi karena lembab dan bayi sering BAK. Selanjutnya ruang popok itu biasanya emang dialami oleh bayi umur 4-15 bulan. Terus untuk penyebabnya ruang popok tersebut itu kebersihan yang tidak dijaga, terus sering buang air kecil bayinya, atau bayi sedang mengkonsumsi antibiotik, atau bayi dapat antibiotik dari air susu ibunya. Jadi ibunya mungkin mengkonsumsi antibiotik. Selanjutnya untuk tanda-tanda diaperas yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya di pantat atau di kemaluan hingga ke selangkangan bayi. Terus untuk penata laksanaan ruang popok tersebut bisa berganti popok yang basah sesering mungkin Bu. Jadi nanti popoknya itu sering-sering diganti, apabila udah habis PAK langsung diganti. Terus hindari penggunaan tisu basah karena kulit bayi itu kan sensitif. Gunakan kapas aja yang dikasih air matang, nanti terus dibersihkan pakai kapas tersebut Bu. Terus setiap mengganti popok langsung dibilas aja, jadi nggak usah perlu digosok-gosok membersihkannya. Terus untuk kulitnya itu cukup ditekuk-tekuk, jangan digosok-gosok ya, keras ya Bu. Terus hindari popok terlalu kencang, jadi jangan kencang-kencang untuk popoknya. Selanjutnya tidak usah menggunakan baby oil dan lotion untuk mengurangi ruang popok tersebut. Terus untuk cara pencegahannya itu pilih popok itu dari jenis kain ya Bu, yang menyerap keringatnya lebih mudah. Selanjutnya sering mengganti popok bila basah dan menjaga kebersihan sekitar popok. Terus apabila kok ruang popok itu semakin parah, nanti Ibu bisa ke tenaga kesehatan, bisa ke bidan, puskesmas atau ke rumah sakit. Begitu ya Bu. Itu kan penjelasan dari saya Bu. Mungkin Ibu ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah jelas Bu. Kalau sudah jelas, saya Ibu bisa menjelaskan sedikit apa yang saya jelaskan tadi. Untuk penanganan ruang popok ya, yaitu dengan mengganti popok sesering mungkin ya, basah. Kemudian membersihkan setelah buang air besar atau kecil, membersihkannya dengan kapas dan air bersih saja, menghindari tisu basah. Kemudian untuk mengalirkannya cukup ditepuk-tepuk aja, tidak perlu digosok. Kemudian menghindari popok yang terlalu ketat ya, dan tidak menggunakan baby oil di sekitar area kemaluan. Baik, Ibu sudah jelas ya apa yang saya sampaikan tadi, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Terima kasih, semoga bayinya cepat sehat Ibu.
Ibu silahkan masuk. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Dulita. Di sini Ibu ada keluhan apa? Ini Bu, anak saya di sekitar mulutnya ada bercak warna putih, sama ini anak saya malas menyusu Bu. Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa penyebab dengan keluhan anak ibu tersebut. Sebelumnya nanti saya mungkin akan menjelaskan sekitar 10 menit. Apakah ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Baik, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Keluhannya tadi ada bercak putih di mulut ya, itu namanya oral thrush. Oral thrush itu kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah. Itu kadang-kadang ada di langit-langitnya lidah Bu, di palatum, gusi serta di lantai mulut. Dan untuk gejalanya itu nanti ada tampak bercak putih di mulut. Kalau dihilangkan itu susah, kayak seperti susu, bekas susu itu Bu. Terus bayi kadang-kadang juga menolak untuk minum atau menyusui. Lanjut ada mukosa mulut yang mengelupas, ada luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai ke bibirnya. Kayak bekas susu tapi itu sulit untuk dihilangkan. Bila terjadi kronis maka kayak benjal-benjalan kecil di mulutnya. Itu nanti lama Bu hilangnya dan akan menyerang kulit anak ibu. Terus selanjutnya itu nanti bisa demam, suhunya bisa sampai 40 derajat. Habis itu tidak mau makan susu atau makan pasti dimuntahkan. Lanjut bahkan bayi itu mesti gelisah terus Bu. Terus nanti bisa mengeluarkan air liur yang berlebih juga. Bahkan bayinya itu rewel, gelisah terus, seperti itu ya. Selanjutnya upaya agar tidak terjadi seperti keluhan ibu tadi, ibu harus mencuci botol dan susu. Habis itu diseduh Bu. Setelah dicuci bersih, habis itu diseduh dengan air mendidih, direbus hingga mendidih Bu. Habis itu nanti bayi jangan sering diberikan dot, karena selain dapat menyebabkan oral thrush itu juga dapat menyebabkan mempengaruhi bentuk rahangnya. Jika bayi menetek atau menyusu ibu, untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu sebaiknya putih susu ibu itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu ya Bu. Terus selanjutnya adanya sisa susu dalam mulut setelah minum itu juga dapat terjadinya oral thrush Bu. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap selesai minum itu diberikan 1-2 teh air matang untuk membilas sisa susu tersebut ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara merawat oral thrush pada bayi. Sebelumnya itu ibu harus cuci tangan terlebih dahulu, dipastikan tangan ibu dalam keadaan bersih. Selanjutnya membersihkan jari yang akan digunakan untuk membersihkan mulut bayi itu nanti dibungkus dengan kain bersih atau menggunakan kasa juga bisa, nanti dibasahi dengan larutan garam. Selanjutnya mulutnya bayi itu diolesi dengan gentian violet Bu, atau suspensi nystatin 1 ml. Setelah digunakan untuk membersihkan mulutnya bayi, nanti kain atau kasanya itu dibuang. Gitu ya Bu. Terus apabila oral thrush-nya itu bertambah, ibu bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, ke bidan atau mungkin ke puskesmas atau ke rumah sakit, gitu ya Bu. Setelah saya jelaskan tadi, ibu sudah paham atau mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak Bu, sudah. Kalau sudah paham, mungkin ibu bisa menjelaskan sedikit apa yang saya sampaikan tadi, cara merawat mulut bayi agar tidak terjadi oral thrush itu seperti apa? Yaitu sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan jari yang akan digunakan untuk membersihkan mulut, dan
dibalut jari dengan kain atau dengan kasa yang digunakan untuk membersihkan mulut bayi. Kemudian diolesi dengan Nystatin dan kasa yang dipakai untuk membersihkan mulut bayi tadi dibuang. Mungkin ibu nanti bisa mempraktekannya di rumah seperti itu ya. Mungkin cukup untuk penjelasan saya Bu. Bila tidak ada pertanyaan, nanti bisa